pagi, jumpa lagi di Berita Makassar bersama saya Freddy Cahya. Sebelum mengawali aktivitas Anda hari ini, kami akan sajikan sejumlah berita aktual dan menarik. Berikut 3 berita utama pagi ini. Jari seorang warga tertebas parang dalam tawuran antar kelompok di Kota Makassar. Belum vaksin lengkap dan tak bawa surat keterangan bebas COVID-19, penumpang kapal tertahan di pelabuhan Nusantara. Aturan harga eceran tertinggi dicabut, harga minyak goreng tembus Rp50.000 per kilogram di Pasar Lakesi, Kota Parepare. Kita ke informasi utama, seorang pria terkena tebasan parang dalam tawuran antar warga di Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar. Sementara di lokasi berbeda, polisi menangkap 5 pelaku tawuran yang masih remaja karena melukai remaja lainnya dengan anak panah hingga kepala korban terluka. Tembakan peringatan berulang kali dilepaskan untuk membubarkan tawuran antar warga Bulo Gading dan Somba Opu di Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar pada Minggu dini hari. Pelaku tawuran kabur dan bersembunyi di gang dan rumah warga. Polisi menangkap 2 warga yang diduga pelaku tawuran. Akibat tawuran ini, seorang warga jadi korban tebasan parang hingga jari tangannya putus dan kakinya terkena sabetan parang. Korban langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Stella Maris, Makassar. Polisi mengumpulkan sisa-sisa tawuran seperti busur anak panah hingga parang. Panit 1 Opsional Polsek Ujung Pandang mengatakan masih mencari pelaku yang menebas jari korban. Kita amankan 2 orang sebagai yang termasuk bagian daripada kelompok. Jadi di TKP juga kami amankan beberapa busur, anak panah. Di lokasi berbeda, polisi menangkap 5 remaja yang memanah seorang remaja lain dalam tawuran di Jalan Muhammad Jufri, Kota Makassar. Peristiwa itu membuat korban terluka di kepala karena terkena anak busur. Selain membekuk para pelaku, polisi juga menyita sejumlah anak panah busur, ketapel hingga pakaian yang digunakan para pelaku saat melakukan aksi saling serang. Tawuran kelompok yang terjadi pada 18 Maret lalu itu dipicu permasalahan saling singgung dan tidak terima saat karena kalah dalam pertandingan sepak bola. Mereka pun sepakat untuk tawuran lewat media sosial. Yang kita tahu adalah masalah pertandingan sepak bola. Setelah mungkin ada yang kalah, tidak terima, akhirnya dia janjian lewat WA untuk mengadakan perang kelompok di perbatasan antara Lorong 1 dan Lorong 7, Kecamatan Talo. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku beserta barang bukti langsung dibawa ke Mapolsek Talo, Kota Makassar guna pemeriksaan lebih lanjut. Adi Muhammad Sadi melaporkan dari Kota Makassar. Seorang karyawan di tempat pencucian kendaraan mencuri mobil seharga Rp500 juta di tempat kerjanya. Ia menggadaikan mobil curian seharga Rp5 juta untuk membayar utang hasil judi daring. Kamera pengawas di tempat pencucian kendaraan di Kota Makassar merekam pencurian mobil yang dilakukan seorang pria 37 tahun. Pelaku berpura-pura memindahkan mobil yang terparkir dengan alasan akan ada mobil yang masuk. Setelah mendapat kunci mobil, pelaku malah membawa kabur mobil seharga Rp550 juta. Polisi mengidentifikasi pelaku dan menangkapnya di sebuah kamar di hotel di kawasan Kecamatan Ujung Pandang. Namun saat akan dibekuk, pelaku mencoba kabur dengan melompat jendela kamar. Usahanya gagal karena kamarnya terletak di lantai 3 gedung. Polisi langsung mencari mobil curian yang digadai dengan harga hanya Rp5 juta. Pelaku menggadaikan mobil ke temannya di Kabupaten Goa. Teman pelaku sempat curiga dengan mobil yang dibawa pelaku karena tak disertai surat kendaraan lengkap. Kanit Jatanras Polrestabes Makassar mengatakan pelaku memanfaatkan status karyawan di tempat pencucian kendaraan sehingga mudah mencuri mobil. Pelaku mengaku mencuri mobil karena utang judi daring. Pelaku tersebut merupakan karyawan dari tempat cuci mobil di daerah Taman Andrea. Jadi korban datang ke tempat cucian mobil, menitipkan kuncinya, namun saat berselang beberapa waktu, saat korban mengecek mobilnya, ternyata mobilnya sudah tidak ada dan karyawan yang dititipkan kuncinya sudah menghilang. Sampai untuk
dia gadaikan ini berapa besar itu? Jadi setelah kami amankan orangnya, kami interogasi. Penjelasan dari pelaku ini, dia gadaikan ke salah satu temannya sebanyak 5 juta. Diketahui mobil curian itu milik seorang mahasiswi yang tengah menitipkan kendaraannya di tempat pencucian kendaraan selama 2 hari. Namun saat akan diambil, mobilnya hilang. Kini pelaku menjalani pemeriksaan di Polrestabes Makassar untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. 5 pasangan muda-mudi terjaring razia petugas Satpol PP di sejumlah indekos serta tempat penginapan di Kabupaten Bulukumba. Salah satu orang yang terjaring razia penyakit masyarakat adalah mantan anggota Satpol PP. Satuan Polisi Pamong Praja merazia sejumlah indekos hingga tempat penginapan di Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Sabtu malam. Lokasi-lokasi ini diduga jadi tempat prostitusi pasangan muda-mudi. Polisi merazia 5 pasangan muda-mudi tanpa ikatan pernikahan. Salah satu yang terjaring merupakan mantan anggota Satpol PP. Kelima pasangan tak resmi ini langsung dibawa ke kantor Satpol PP. Pihak Polisi Pamong Praja akan memanggil orang tua dan keluarga terdekatnya untuk menjemput para remaja ini. Rahasia kos-kosan ya? Ya, kos-kosan dengan penginapan. Ada berapa titik, Pak? Yang tadi ada 3 titik. Yang pertama di MM, kita dapat 2 pasang di sana. Terus di kos-kosan dapat juga 2 pasang. Dan di Wisma Arafah 1 pasang. Ada 5 pasang. 5 pasang. Kegiatan razia tempat indekos dan penginapan akan gencar dilakukan untuk menekan masalah sosial penyakit masyarakat menjelang Ramadan. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Bulukumba. Kita ke informasi selanjutnya, pelaku pencabulan balita 1 tahun 3 bulan di Kabupaten Jeneponto tertangkap. Pelaku merupakan kakek tiri korban yang sengaja melakukan aksinya saat orang tua korban tidak di tempat. Pelaku kasus pencabulan yang menimpa balita 1 tahun 3 bulan di Kabupaten Jeneponto terungkap. Pelaku merupakan kakek tiri korban berusia 65 tahun. Ia ditangkap di tempat tinggalnya di Tamalatea, Kabupaten Jeneponto. Penetapan tersangka setelah kakek tiri korban mengaku telah mencabuli cucunya. Sebelumnya polisi kesulitan mengungkap kasus karena tak ada saksi yang melihat perbuatan tersangka. Polisi mengatakan pelaku sengaja mencabuli cucunya saat orang tua korban tidak di tempat. Awalnya si pelaku merasa keberatan karena sudah diberitakan di medsos bahwasanya sudah di-justice dia selaku pelaku. Untuk itu si pelaku melaporkan rencananya. Tetapi saat kita ambil keterangan pada si pelaku dengan metode dan cara apapun dari pihak kita, si pelaku mengakui bahwasanya dia melakukan perbuatannya. Ya, pelaku mengakui atas perbuatannya sendiri. Akibat perbuatan pelaku, cucu korban mengalami pendarahan di alat vitalnya karena benda tumpul. Kini korban dalam pengobatan di Rumah Sakit Unhas Makassar. Akibat perbuatan bejatnya, pelaku melanggar pasal 285 KUHP tentang pencabulan dan pasal Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana di atas 7 tahun penjara. Zainuddin melaporkan dari Kabupaten Jeneponto. Kita beralih ke informasi lain, pengurus Brigade Muslim Indonesia Makassar melaporkan Pendeta Saifuddin Ibrahim dalam kasus penistaan agama. Sebelumnya, Pendeta Saifuddin Ibrahim mengunggah pernyataan yang meminta Menteri Agama menghapus 300 ayat Al-Qur'an. Pengurus Brigade Barisan Muslim Indonesia Makassar melaporkan Pendeta Saifuddin Ibrahim ke SPKT Polda Sulsel dalam kasus penistaan agama. Dalam laporan itu, pengurus Brigade Muslim Indonesia Makassar melampirkan sejumlah bukti-bukti untuk menjerat Pendeta Saifuddin Ibrahim dengan pasal penistaan agama. Pelapor berharap kepolisian segera menangkap Pendeta Saifuddin Ibrahim karena pernyataannya yang diunggah lewat media sosial YouTube. Ya, konten yang dibuat itu atau video itu diduga kuat menistakan agama dan menyebarkan ujaran kebencian. Salah satu statementnya itu dia meminta 300 ayat yang ada dalam Al-Quran itu dihapuskan karena memicu intoleransi dan radikalisme. Dan ada 3 poin tadi di video tersebut
dan juga mengatakan bahwa pondok pesantren itu tempat melahirkan orang-orang yang radikal dan teroris, mengatakan Islam sebagai Islam Sontoloyo. Sebelumnya, Pendeta Saifuddin Ibrahim mengunggah video yang berisi permintaan ke pemerintah dan Menteri Agama untuk menghapus 300 ayat dari Al-Quran. Pernyataan Pendeta Saifuddin Ibrahim itu membuat gaduh sehingga sejumlah pihak melaporkan ke polisi. Zainuddin melaporkan dari Kota Makassar.